الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi sama saya Farhat di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Hari ini suasananya benar-benar berbeda banget. Kenapa bedanya? Lihat aja di depan saya ini kakak-kakak dan juga adik-adik yang Masya Allah nih cakep-cakep amat. Ini dari mana ini? Alexandria Boarding and Full Day School gitu ya. Ih Masya Allah banget, hari ini saya senang banget deh. Teh kalau ngelihat kayak gini pengen sekolah lagi nggak? Pengen sekolah lagi bareng dedek-dedek gemes itu. Nih kayaknya beda urusan nih ya. Antara pengen sekolah lagi sama pengen ngegebet lagi. Gimana Teh? Ya itu tadi ada yang udah diincer, ada 3 orang tuh di situ tuh. Tandain ya, hati-hati yang sebelah Iya, kanan tapi pakai saya peci pulangnya semua, Mas. hati-hati ya. Pakai peci semua tapi yang ditanda. Waduh, salah sasaran. Ya, hari ini pokoknya kita nggak berduaan aja. Ada siapa lagi tuh? Biasa nih, hadir sebelah kiri saya nih. Kiri saya Teh, Oh, berarti kanan bukan yang Teh. itu. Kiri saya ini ada Ustazah Yati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mas Farhat, sehat ya? Alhamdulillah. Tambah sehat nih pas masuk ini boarding school ini. Itu dia nih, aduh saya ragu-ragu lihat ke kanan. Oh iya ya. Yang di rumah nonton. Masya Allah, nggak apa-apa kan Iya. adik-adik melihat dengan cinta ya. Alhamdulillah Bunda Yati, terima kasih. Dan di sebelah kanan Bunda Yati ini juga ada Ustadz saya, ini guru saya, luar biasa ganteng banget ya. Ya. Insya Allah. Ini antara iya dengan beda tipis nih. Assalamualaikum Ustadz Salmet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Farhat. Tadi di awal juga kita udah dibuka sama Qoriah cilik kita yang Masya Allah luar biasa sekali. Ini kebetulan juga salah satu Qoriah terbaik yang kita punya di negara kita. Ada Kaila. Assalamualaikum Kaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali suaranya Kaila. Kenapa harus digitu-gituin? Ada kol-kolahnya. Jadi. Aneh lihat-lihat ente jalan nggak sendiri tuh. Iya, ini abis cari seserahan tadi. Cari seserahan. Iya, kan mau nikah ya, mau married. Masya Allah Ustadz, Alhamdulillah Ustadz. Ya, Ate serius kalau dia enggak kan? Kan ini bercanda, Tat. Ini kita kehadiran si cantik ini. Ada Serelia Raisa. Assalamualaikum Serelia. Waalaikumsalam. Tuh lembut banget suaranya. Masya Allah, ya ampun. suaranya adem banget kayak ubin masjid. Iya, suaranya adem kayak AC 2 PK. Aisyah. Yang 24. Karena ada yang 10 PK. Ada ya? Ada ya? Menggigil. Ini kalau kita udah ada di Alexandria gini ngelihat generasi-generasi yang muda-muda ini Masya Allah luar biasa sekali. Pas banget sama tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah mengenal dan belajar Islam lintas generasi.
pas nih, apalagi generasi-generasi milenial nih. Berarti ini kayaknya kalau yang sebelah kanan saya kelihatan nih muka-muka generasi Gen Z, ya kan? Gen Z yang Gen kalau Z. malam tuh overthinking. Kalau malam overthinking ya, yang bahasanya jaksel-jaksel semua. Iya yang toxic banget sih dia. Asik. Aku pengen healing deh. Pengen healing. dikit-dikit pengen healing ya. Emang buat jokes-jokesnya juga perlu mikir dulu, baru nyampe ke ketawanya. Ini yang masih generasi yang cuaks, nah itu. Oh iya. Itu tuh. Iya. Luar biasa sekali. Kita langsung aja deh, kita udah penasaran banget nih. Kira-kira kalau Ustadz Solmed masuk nggak nih? Masuk nggak nih? Ngejelasin masalah lintas generasi, sementara doi juga angkatan lama bos. Silakan Ustadz Solmed, temanya perubahan belajar agama generasi 90-an, milenial, Gen Z. Apalagi kita tahu sekarang udah eranya gadget banget nih sekarang. Kira-kira gimana Ustadz menyingkapi era-era seperti ini terhadap generasi milenial, Tat? Iya, pilihannya kan cuma dua, Hat. Iya. Dia yang masuk apa gue yang keluar? Ah iya betul. Kita pengen berusaha ngikutin banget ya. Iya. Tapi intinya kita bakal bahas beberapa pondasi-pondasi ya tentang keilmuan, dan mudah-mudahan ini jadi manfaat buat adik-adik saya di Alexandria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bunda Yati yang saya dan kita muliakan, Mas Farhat, Ate, Serel yang hari ini menemani kita semua di Alexandria Boarding School. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Teman hati di mana saja, alhamdulillah hari ini mengingatkan kita tentang banyak hal di masa-masa dulu waktu sekolah. Ada yang bangga, gembira karena sudah mendapatkan hasil dari sekolah sekian lama dan panjang. Ada yang kemudian juga menyesal ketika melihat adik-adik karena waktu tidak bisa diulang. Karena kita tidak bisa kembali lagi ke masa di mana hari ini adik-adik sedang mencari ilmu. Begitulah pentingnya ilmu sampai dia menjadi kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Kalau sudah bicara muslim, maka termasuk muslimah juga dalam kategori yang diwajibkan. Begitulah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kadang-kadang menyeimbangkan antara al-ilmu nurun, bayaran naik. Ini kalau tidak pandai-pandai menyikapi. Sudah ilmunya pada nurun, bukan cahaya tapi nurun. Kualitasnya karena godaannya berat. Tadi ini urusan apa? Medsos, sosmed. Tapi tidak dengan soulmate lah ya. Masuk. Bayaran naik, makin tinggi. Nah ini perlu disikapi dengan sebaik-baiknya. Karena dengan ilmu, cahaya, apapun kegelapan yang dihadapi, insya Allah kita akan selamat. Kita bisa melihat ada batu, ada sandungan, ada penghalang, apapun itu. Sehingga kita bisa menemukan jalan keluarnya. Di antara syarat orang-orang mencari ilmu. Udah pada tahu belum? Atau sudah pada tua? Ini orang-orang kaya. Kalau ketawa jangan pada pelit napa? Ini orang kaya semua nih, Hat. Bayarannya mahal banget. Saya sepakat tadi di Iya. awal penasaran kira-kira masuk sini berapa sih? Iya, artinya begini, nggak usah jaim-jaim lo. Mau ketawa aja, mau senyum aja ya. Nggak dipungut biaya buat ketawa di sini. Oke? Udah tahu belum syaratnya? Orang mencari ilmu biar dapat cahaya yang cakep, penerangan yang bagus. Kan semakin mahal, penerangan itu kan biasanya semakin oke lah ya. Antara obor dengan lampu pijar, dengan LED, dengan sekarang yang pakai remote. Wattnya juga begitu, 25, 50,
100, 500, sampai yang ribuan watt. Beda nggak kualitasnya? Berbanding nggak sama harganya? Jangan sampai kualitas yang diharapkan 10.000 watt, justru kamu tidak manfaatkan, malah pulang dapat yang 10 watt. Karenanya 6 ini harus dipegang buat adik-adik. Mau dari zaman bahula, zaman dulu, zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang. Mudah-mudahan prinsip ini insya Allah masih tetap berguna dan manfaat bagi setiap pelajar. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayani. Ada berapa tuh? 6. Zakain wa hirsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. 1. Zakain, cerdas. Maka kalian adalah orang-orang pilihan yang sudah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan kecerdasan itu. Setuju? Yang kedua, hirsin, semangat. Kalau tidak punya semangat, kalian gak akan mau bersekolah. Baru 2 tuh, 4 lagi ntar dah. Ntar dulu ya. Sabar ya Ustadz Sabar ya. Biar penasaran karena memang luar biasa sekali kalau ngebahas masalah lintas generasi, apalagi pelajaran agama. Luar biasa. Tadi di awal kan kita udah kenalin Sheryl ya. Kita sebenarnya agak sedikit penasaran nih. Pengen denger juga ya kisahnya Sheryl tuh sebenarnya seperti apa sih? Iya, jadi sebenarnya aku itu baru hijrah, terhitung baru hijrah lah di tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi belum sampai 3 tahun aku hijrah dan perjalanan hijrahku penuh dengan liku-liku. Termasuk sebelum hijrah pun sebenarnya perjalananku udah liku-liku gitu. Dari perjalanan-perjalanan itu sebenarnya aku punya mental illness, jadi aku pengidap mental illness dan sebenarnya di saat hijrah itu ada perbedaan dengan menghadapi si mental illness itu menurut aku yang sangat penting dan luar biasa yang aku rasain. Aku gak akan bilang masalahnya tuh selesai gitu aja setelah aku hijrah karena masalahnya gak akan pernah selesai, belum selesai tapi setelah aku hijrah hidup aku tuh jauh lebih damai dan lebih tenang untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang aku rasain dengan mental illness yang aku punya gitu. Masya Allah luar biasa sekali. Saya yakin sebenarnya pasti ceritanya masih banyak nih Teh. Bener. Tipe-tipe butuh penanganan khusus nih Teh. Dia butuh seorang imam. Butuh seorang imam ya luar biasa. Ketawa. Hah? Ya elah jadi merbot lagi gua. Aduh luar biasa sekali. Saya yakin pasti episode hari ini pasti bakalan seru banget. Dan abis ini kita punya sesi tanya jawab ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masih di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Teman hati yang di rumah, hari ini kita masih di Alexandria Boarding and Full Day School Bekasi. Luar biasa sekali. Kelihatannya cakep-cakep memang generasi-generasi milenials. Hadir juga nih di sini ibu dan bapak gurunya ya. Dipanggilnya Miss and Mister. Ustadz kita belajar lagi di sini Ustadz kayaknya Ustadz ya. Teh gimana Teh? Udah dikumpul-kumpulin Teh pertanyaan-pertanyaan? Tadi itu udah pada rebutan tuh ada 200 siswa yang nanya. Ah banyak ya, Masya Allah. Katanya kamu nanya gitu-gitu. Nggak, ini pertanyaan pertama ini datang dari Sheryl. Ini. Sheryl kita kasih Mohon kesempatan nanya dulu, ke Ustaz Solmed dulu katanya. Silakan sayang. Asik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kan aku itu baru berhijrah ya. Tapi orang-orang tuh selalu ngerasa kalau kita-kita yang berhijrah ini tuh langsung jadi wanita solehah banget gitu. Langsung pokoknya ngerjain seluruh ibadah dan segala macam. Padahal kita itu kan berproses ya, prosesnya juga panjang gitu. Gimana sih caranya ngejelasin ke orang-orang gitu yang ngerasa kita tuh wajib banget harus jadi yang benar-benar solehah dalam sekejap gitu? Ya, Sheryl, terima kasih pertanyaannya mungkin menjadi
pertanyaan banyak orang nih soal hijrah, Betul. Farhat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu betul bagaimana psikologi setiap manusia. Sampai-sampai Al-Quran saja kalau sudah bicara larangan, itu banyak yang urusannya step by step. Soal khamar, minuman keras, Miras. Mikir keras. iya minuman keras, miker. Itu ayat turun tidak langsung pada konsep pengharaman mutlak. Tapi dimulai dari informasi tentang manfaat dan bahaya. Lalu kemudian masuk kepada tahap bagaimana para sahabat itu ada yang dalam keadaan mabuk lalu mendirikan sholat. Turun lagi ayat, diingatkan kalau lagi sholat jangan dalam keadaan mabuk. Fala taqrabus shalah wa antum sukara. Nanti logikanya nih, kalau udah selesai sholat mabuk lagi dah. Tapi pas sholat jangan mabuk. Kenapa? Ayat pada nyasar. Ayat pada nyasar. Nggak kelar-kelar nih urusan. Sampai pada titik puncaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak mengharamkan tentang khamar. Karena itu min amalis syaiton, termasuk perbuatan pekerjaan setan. Dari sini kita bisa mengambil hikmah. Hikmah yang pertama, ada proses menuju benar. Ada proses menuju baik. Ada proses yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju hidup yang lebih bagus lagi. Jadi kalau kita melihat ada orang ya dalam proses hijrahnya, lalu dia step by step mengikuti, memahami, sampai dia menikmati, maka hargai proses itu. Ustadz, saya baru saja bisa sholat subuh dan zuhur, asar, maghrib, isya-nya belum. Alhamdulillah, daripada nggak sholat sama sekali. Besok-besok kita perbaiki untuk bisa sholat asarnya, maghribnya, isya-nya. Ustazah, saya pakai hijab, tapi pas di tempat kerja saya terpaksa membuka hijab pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah kasih pekerjaan yang bisa membuat kamu berhijab secara full time. Dihargai, jangan sampai dipatahkan usaha seseorang. Nah, begitulah agama mengajarkan kita tentang bagaimana berhijrah, tentang menikmati proses hijrah, sampai betul-betul hijrah itu melahirkan keistiqomahan. Sebab kalau proses tidak diikuti, bahkan sampai ekstrim memilih keputusan, berapa banyak yang balik lagi ke awal. Dia tinggalkan, bahkan tujuan yang sudah dia dapatkan. Dia turn back. Dia balik kembali. Wah, ini karena ceramah di Alexandria, jadi kita boarding school, jadi harus ya. campur-campur dengan bahasa yang dia sendiri nggak paham. Ya, orang Inggrisnya nggak paham udah. Turn back, harus balik lagi. Sayang kan? Jadi filosofinya kayak filosofi naik anak tangga ya Ustaz ya. Yes, Farhan. Satu sampai nanti ada di puncak paling atas istiqomahnya. Betul. Luar biasa sekali emang. Teh, masih ada pertanyaan nggak dari Ate? Ini ada anak orang kaya. Ah, silahkan. Dia ke Indomaret aja yang dibeli komputer kasir. Oh, Kaya, orang kaya. Kaya, tapi ada Nadif. Mau bertanya ke Nadif. Bunda Yati katanya. silakan perkenalan dulu ya Nadif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Fazil Lubis dari kelas 10 Sosial 2. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, apakah bisa belajar agama melalui gadget seperti membaca Al-Quran dan sebagainya? Ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan Benar. seperti ini di era zaman sekarang nih Ya. Ustazah. Silakan saja. Kalau pertanyaannya bisa, tentu bisa. Karena kalian lebih banyak bersama gadget ketimbang bersama bapak dan ibu guru.
Betul? Terlebih lagi bersama ayah ibu. Namun jangan jadikan itu alternatif utama. Karena seutama-utama membaca Al-Quran adalah dengan memegang mushaf. Yang pertama, jadikan tilawah atau Quran yang ada di dalam gadget itu ya aplikasinya sebagai alternatif. Khusus bagi akhwat, adik-adik, anak-anak sekalian yang perempuan, solusinya aplikasi Al-Quran yang ada di gadget itu gunakan ketika kalian sedang haid, sementara ada tuntutan hafalan. Kalau membaca Al-Quran yang sesungguhnya nikmat adalah dalam mushaf asli. Kenapa kalau pakai HP? Nanti teman-teman orang tuanya beda memandangnya. Padahal kalian lagi baca Quran disangkanya buka TikTok. Iya kan? Atau ibu-ibu juga sama. Nah ini juga Pak Guru dan Ibu Guru. Karena yang kedua adalah ketika kita membaca Al-Quran di dalam mushaf, kita terjaga kesuciannya. Kalau pakai HP kan tidak punya wudhu, tidak masalah. Tapi ketika kita memegang mushaf, maka di sana ada aturan kita bagaimana la yamassuhu illal mutahharun. Tidak apa-apa kalau itu untuk memperkuat kedekatan kita kepada kalam-kalam Allah. Kenapa? Karena Al-Quran yang ada di dalam HP itu adalah vibrasi cahaya. Adapun ayat-ayat Quran yang sesungguhnya adalah ada di Lauhil Mahfuz yang tersusun di dalam kitabullah yang kita kenal susunannya mushaf adalah itu hakikat bacaan yang sebenarnya. Adapun kalau kalian misalnya di sekolah memang lebih dekat dengan gadget, tapi jadikan setiap gadgetnya ada aplikasi Al-Quran. Mudah-mudahan kalau aplikasi Al-Quran ada di HP, nanti HP kelak di yaumil akhir akan ngomong sama malaikat, yang punya saya ini orang soleh. Tapi jangan sampai, hati-hati, yang masuk surga HP-nya doang, orangnya kagak. Masya Allah, luar biasa sekali. Emang kadang-kadang dalil-dalil darurat dibutuhkan juga ya kan. Oh lagi halangan bisa pakai handphone. Tapi kalau dia ngaji Al-Quran di gadget, gantinya gini boleh nggak? buka lembarannya ya. Pakai ludah gitu, pakai ludah, nggak boleh. Jadi bau ya. Jadi lengket layarnya ya. Iya. Ya teman hati yang di rumah maupun yang ada di Alexandria Boarding School, abis ini jangan kemana-mana karena abis ini Ustazah Yati juga bakal kasih tausiahnya. Tapi setelah ini kita pengen nonton dulu nih Teh. Apa tuh? Kita pengen nonton penampilan salawat Tola'al Badru Alaina dari Alexandria Marawis Group. Yuk ini dia nih. Tola'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina bada alillahi da. Masih di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Luar biasa sekali teman hati yang di rumah, kita masih ada di Alexandria Boarding and Full Day School Bekasi. Luar biasa nih generasi-generasi milenial nih pada saat belajar agama, kita tuh butuh giroh, butuh semangat gitu saya yakin. Nah saya dapat bocoran dari Miss and Mister, asik. Bahwa teman-teman dari Alexandria ini punya yel-yel juga nih. Coba kita pancing dulu deh, kita pancing dulu biar girohnya terbangun nih. Tadi saya dapat bocoran, kalau saya teriak seperti ini kalian yang menjawab, oke? Alexandria, maju. Indonesia, jaya.
Ih, keren, luar biasa sekali. Tadi di segmen awal kita udah dengar tausiah dari Ustadz Solmed tentang perubahan mengenal dan belajar agama Islam dari generasi ke generasi. Sekarang waktunya Ustazah Yati nih buat ngebahas soal belajar mudah dengan mengenal dan cinta terhadap Islam. Nih kalau udah ngomongin cinta terhadap Islam saya yakin nih mulai pada panas nih Bun. Makasih Mas Farhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak muda? Alhamdulillahnya koloyo ya. Dengarkan, generasi kolonial akan bicara kepadamu. Meski memang kami tua, Ustadz Solmed udah tua belum? Oh belum ya. Ini mungkin nasihat dari orang tua ya buat anak-anakku sekalian. Karena Serel aja itu udah seusia anak bunda ya, apalagi adik-adik semua. Maka insya Allah mudah-mudahan menjadi orang tua adalah konsekuensi hidup di era milenial. Dan orang tua mesti peka berhadapan dengan zuriyahnya, keturunannya saat ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama perlu kita syukuri adalah kita lahir dari orang tua yang beriman. Kita lahir dari orang tua yang sudah kenal Allah, sehingga rahim ibumu yang melahirkanmu sudah bersyahadat di awalnya. Ayahmu yang membesarkanmu memberi nafkah dari harta yang halal. Dan bersyukur kalian semua berada di lingkungan pendidikan yang islami. Kenapa? Karena di luar sana banyak pemuda-pemudi yang sedang merangkak mencari Islam. Banyak mereka yang sedang mencari Tuhan yang sesungguhnya. Maka alangkah nistanya dan alangkah ruginya jika kalian berada di sini dengan anugerah iman dan Islam yang begitu tinggi tapi menyia-nyiakan. Yang pertama, konsep yang pertama, terlahir sudah dari zuriyah seorang muslim dan muslimah. Maka kuncinya ketika kalian sudah berada di lembaga pendidikan Islam adalah ikhlas mengkaji Islam. Kenapa? Kalau masuk ke boarding ini dijadikan beban, selamanya akan menjadi sesuatu yang berat. Kalau mengikuti syariat Islam hanya dijadikan sebagai beban, selamanya kalian akan merasa kewajiban itu manakala dilihat oleh bapak dan ibu guru. Tetapi kalau kalian ikhlas karena Allah, forever, anytime, dimanapun kalian berada, Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas, itu yang diminta. Bukan hanya oleh Miss, bukan hanya oleh Pak Guru, Mister ya? Iya, Mister. Nah, ikut-ikutan deh sama Ustadz Solmed. Tetapi yang diminta oleh Allah, karena kalian kelak nanti akan menjadi orang tua. Bangsa dan negara kalian ini ada di tangan kalian semua. Bunda nanti akan meninggalkan dunia ini. Ustadz Solmed juga, tapi mudah-mudahan bunda yang belakangan. Alhamdulillah. Yang berikutnya, sudah ada keikhlasan, maka tuntunan yang kedua adalah pegangannya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ini adalah warisan termahal dari Rasul, warisan termahal yang orang tua kita dambakan. Kalian di sini ada kewajiban mengenal Quran. Lihat bagaimana Kaila dengan kekurangannya mampu menggemakan ayat-ayat suci. Bagaimana dengan kita yang sempurna, tantangan dan duplikat yang sangat indah. Karenanya warisan ini mesti dijaga. Datang ke sekolah ini, dipercaya sekolah ini oleh orang tua untuk kalian mempelajari Al-Quran, karena ini adalah warisan dari Nabi. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Jangan lupa Quran dan hadis jadi pegangan, bukan HP yang jadi pegangan. Jangan lupa kalau baca WA, lupa baca Quran. Ini dahsyat. Dan yang terakhir adalah akhlak. Akhlak. Setampan-tampannya anak muda, secantik-cantiknya pemudi, kalau tak punya akhlak kelihatan. Anak siapa tuh? Sekolah di mana tuh? Tentu orang tua pun akan bertanya, untuk apa punya tampang begitu sangat indah, handsome, tapi ternyata tak punya akhlak. Karena modal pertama seorang manusia tampil di dunia ini adalah dengan akhlak. Maka peganglah 3 modal ini, insya Allah menjadi seorang muslim yang kafah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Emang kadang-kadang bukan cuma siswa-siswanya aja ya Bun, orang tua juga jadi perannya penting banget di sini ya Bun ya. Ustadz boleh nambahin sedikit Ustadz? Iya, saya sih ngelanjutin aja mendingan ya. Boleh, yang silakan. tadi, karena Lanjutin. bakal bisa jadi korelasi tuh apa yang Betul. tadi Bunda sampaikan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wastibarin, sabar ya. Berapa tahun di sini? Saya 6 tahun. Bukan kamu kan kepala sekolah, siswa abadi kamu. Ada yang 3 tahun, ada yang
6 tahun. Berpisah dengan ibu, berpisah dengan ayah, berpisah dengan adik, dengan kakak. Nah itu semua kalau tidak ada kesabaran, ya tentu ya senantiasa tidak akan bisa mendapatkan hasil yang istimewa. Mie instan saja harus sabar. Tidak langsung jadi, ya tetap harus ada proses walaupun singkat. Tapi proses itu harus diikuti. Zakain, wahirsin, wastibarin, wabul, gotin. Ada duitnya, ada ongkosnya. Makanya di sini berbiaya, walaupun mahal, tapi berharap berbanding dengan kualitas. Nah, wajar kalau kemudian orang tua harus mengeluarkan ongkos, biaya. Kenapa? Karena kamu nih investasi dunia akhirat. Orang investasi buat dunia saja itu bisa keluar sampai 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, beli apartemen, beli ampar semen. Ya, yang nggak apartemen, lantai bawah kan ngampar aja tuh di semen. Ya, beli rumah, beli sawah, beli mobil, macam-macam itu. Investasi butuh puluhan miliar, padahal hanya investasi dunia. Apalagi kamu investasi dunia akhirat, bikin senang bahagia orang tuamu di dunia, bikin senang orang tuamu nanti di akhirat. Habis itu apa lagi? Wa irsyadi ustadzin. Tetap tadi Bunda sudah menyampaikan, walaupun sekarang dunia digital, berbagai macam ilmu nyeplok di dalam digitalisasi itu, tetap ustadz, ustazah, mister, missis, itu dibutuhkan. Supaya apa? Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, kamu tidak perlu menunggu sinyal. Ini Mbah Google sinyalnya kemana ini? Belum ada kuota ini. Langsung ada orangnya ya. Langsung connect kamu dengan guru-guru kamu yang konektivitasnya dari gurunya, gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Watuli zaman, panjang nyari ilmu itu. Bahkan setelah kamu lulus, formalnya kan 6 tahun ya, tapi lulus dari sini tidak ada cerita orang berhenti mencari ilmu. Bahkan kata Sayyidina Ali, semakin kamu belajar, semakin kamu melihat bahwa diri kamu itu bodoh. Jadi kalau berhenti belajar, bukan kemudian pintar, tapi membiarkan kebodohan. Tapi dengan belajar, di situ kita baru sadar, ya Allah, banyak pengetahuan yang belum saya tahu. Semakin belajar, semakin bertambah dengan guru-gurunya di luar sana, semakin banyak kurang pengetahuan kita. Disitulah kita merasa bodoh betul saya ini. Nah kalau orang sudah merasa bodoh, lahirlah sifat apa? Tawadu. Apa tuh tawadu? Kata Farhat itu tahu warna duit ya. Itu Farhat udah kerja. Tapi tawadu yang sebenarnya adalah rendah hati, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling alim, tidak merasa paling soleh, karena sesungguhnya kita selalu dan terus dalam proses belajar. Minal mahdi ilal lahdi, ampil yang lahat. Luar biasa sekali. Emang Masya Allah nih kalau ngebahas masalah generasi ini panjang banget. Teh, saya yakin nih mata-matanya udah mata-mata penasaran pengen nanya nih Teh. Udah pada pengen nanya semua nih. Tapi nanti kita tahan dulu. Mas Sabar, Farhan, ya kumpulin kan? dulu aja Teh yang banyak pertanyaannya. Karena sambil nungguin pertanyaan dikumpulin, kita pengen nonton juga nih perform dari Hayul Hadi dari Alexandria Marawis Group. So tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Hayyul hadi bi ajmala zikra Sallu ma'ala ya husda Hayyul hadi bi ajmala zikra Sallu ma'ala ya husda.
Masih di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Teman hati yang di rumah, alhamdulillah hari ini kita masih di Alexandria Boarding and Full Day School. Masya Allah luar biasa sekali nih. Teh gimana Teh? Tadi udah cek-cek DM belum? Udah cek-cek DM nih Mas Farhat. Jangan udah lupa masuk. nih, siswa-siswa Alexandria juga harus follow Instagramnya @dikalamhati dong. Nah tuh ada ya di Kalam Hati ya. Jangan lupa ya. Kalam Hati, karena nanti yang sortir pertanyaan langsung Ate, barangkali ada yang bisa diceki-ceki ya. Jadi admin juga ya sekalian ya. Ini Silakan, loh Teh, Mas pertanyaan Farhat, dari- ini ada yang nanya nih. Assalamualaikum Ustadz dan juga Ustazah. Saya mau bertanya, saya ingin belajar Islam, tapi terkadang saya merasa kok susah ya, kayak banyak larangannya. Masya Allah. Bagaimana caranya agar saya merasa bahwa belajar Islam itu mudah dan menyenangkan? Silakan. Silakan, mau Ustadz atau mau Ustadz Ustazah atau Bunda. silakan. Ate maunya siapa Teh? Saya maunya Miss Yati. Kaget. Wah, kok saya kata. Kok jadi saya kata dia. Nggak. Boleh siapa? Bye-bye Teh. Abis nggak dapet siswanya, gurunya dihajar juga nih. Kaget Miss Yati nggak nyiapin ya. Silakan mungkin. Silakan Ustadz. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ate Farhat. Apaan sih tadi pertanyaan? Biar mudah belajar biar mudah. Islam. Oke. Mudah belajar Karena Islam. protes banyak larangan ya. 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 Kita jangankan belajar Islam ya, yang urusannya lulus sampai ke sorga. Orang belajar di Alexandria aja, mana yang ada larangannya di sini? Ya. Ada nggak larangan? Dilarang A, larang B, larang C, betul? Sekolah di SD, di TK saja, itu sudah ada aturan main. Di rumah ada aturan main. Di instansi pemerintahan, instansi swasta, di mana saja. Bahkan di dalam masjid pun demikian. Tidak ada seseorang berada di dalam satu tempat, berproses di dalam mencapai apapun yang diinginkan, baik untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat yang tidak ada aturan main. Kalau sudah ada aturan main, apa tuh bahasa Inggrisnya aturan main? Rules. Rules of game, betul. Game of rule. Ya bisa. Yang beneran, jangan bikin malu gua. Game of rules bisa. Game of rules ya. Aturan Ada permainan. Aturan permainan. Itu pasti ada larangan, pasti ada kewajiban yang harus diikuti dan harus dihindari. Kemudian dengan adanya rule of game itu pasti ada, kalau hukuman apa? Punishment. Ada reward and punishment. Dengan kamu mengikuti aturan, di sana ada reward yang kamu dapatkan. Dengan kamu melanggar aturan, di sana ada punishment yang akan kamu dapatkan. Itu semua dalam rangka apa? Mencetak kamu, aku, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada prinsipnya, yassiru wala tu'assiru. Gampangin, mudahin, jangan disusahin. Luar Masya biasa Allah. sekali memang. Panjang pembahasan kita pada hari ini ya Teh ya. Mantap. Ada lagi Teh pertanyaan Teh? Ada pertanyaan tuh dari perempuan paling solehah di sini. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Miss, mau bertanya silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau bertanya kepada Bu Ustazah Yati. Silakan. Tadi dari awal mendengarkan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu itu ada 6. Pertama zakaun, yang kedua wakhirsun. Saya ingin bertanya tentang wakhirsun, semangat. Saya selaku guru di Alexandria Islamic School melihat banyak siswa yang semangat belajarnya tuh menurun karena mereka lebih banyak semangat main HP. Nah, bagaimana cara Bu Ustazah dan Pak Ustadz untuk memberikan solusinya supaya saya sebagai guru juga lebih semangat lagi mendidik mereka. Itu Siap. saja. Makasih banyak, Assalamualaikum Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan ya, ketahuan. Silakan Ustazah. Ya.
Bapak Ibu Guru dan adik sekalian, hujatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam diri manusia itu ada dua dimensi, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa kita itu kita punya empat potensi hawa nafsu. Yang pertama nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu syabu'iyah, yang keempat nafsul mutmainnah. Ini semua yang wajib memanagenya adalah kita. Di mana rasa malas itu tumbuh, dia berada di ada nafsu lawamah. Ketika diberi girah, diberi sugesti, dia bangkit. Apa yang membuat sugesti itu datang? Yang pertama lingkungan. Yang kedua apa yang ada di sekitarnya. Manusia cenderung itu lemah, iya. Karena Allah itu tahu. Makanya Allah siapkan fasilitas. Mana fasilitas itu? Nih, akal. Hanya manusia yang berakal yang angkat derajatnya. Hanya manusia yang mampu memfungsikan mata, telinga, dan hati yang punya posisi indah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak mampu memfungsikan apa yang diberikan Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan binatang. Kita punya gadget, kita punya HP, kita yang ngempanin, kita yang pakein wifi. Ngapa kita yang diatur sama dia? Luar biasa memang semangatnya Bunda Yati ini nih benar-benar membakar kita semua nih. Ingat tuh yang main-main HP tuh ya. Yang main-main handphone ya. Disuruh ngaji malah main PUBG cuak gitu. Ya. Teh, Apa? Aneh masih penasaran banget sama ceritanya Cheryl nih. Cheryl. Kira-kira Cheryl nih masih banyak unek-unek dalam hatinya. Ustadz, karena memang ceritanya Cheryl ini luar biasa sekali nih. Menarik banget ceritanya. Silakan Cheryl, boleh dilanjut ceritanya. Oke, jadi aku itu sepanjang hidup aku berada di lingkungan yang jauh banget dari lingkungan Islam gitu. Boro-boro ngelihat temen aku sholat di depan aku, tapi kita aja nggak pernah ngomongin soal Islam even di satu kata kayak ngajak sholat, diajak sholat, aku nggak pernah berada di lingkungan itu gitu. Dan di lingkungan itu sekarang aku ngerasa kayak lingkungan tersebut tuh bener-bener baru ngerasa kayak ternyata dulu gue jauh banget ya dari Islam. Dan itu menurut aku yang paling buruk dari sebuah lingkungan, bahwa kita tuh nggak sadar kalau lingkungan itu buruk. Karena kita tuh selalu ngerasa lingkungan itu kan normal, itu normalnya yang kita selalu ada di situ gitu. Dan keburukan-keburukan yang terjadi di dalam lingkungan itu yang kita nggak ngerasa itu buruk, jadi mengarahkan aku kepada banyak hal-hal buruk yang terjadi di dunia ini. Sampai akhirnya kayak tanpa benar-benar dirasakan, aku tuh selalu merasa di kegelapan di dunia ini. Kayak aku beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidup. Serius? Yes. Allahu Akbar. Dan itu terjadi dari sebenarnya dari kecil gitu. Karena jadi sedih, sorry banget. Iya, nggak apa-apa. Yang sebelahnya kalau ada tisu boleh dikasih. Gak apa. Dan aku bahkan dulu itu aku sebenarnya agnostik. Jadi agnostik itu kalau teman-teman gak tahu, kita Nggak percaya bahwa agama ya, gitu ya. Nggak percaya agama tapi agnostik. kita percaya sama adanya Tuhan. Maksudnya aku percaya bahwa nggak mungkin alam semesta ini nggak ada yang ciptain gitu. Tapi aku nggak percaya yang namanya agama. Tapi hebatnya Allah sampai detik ini aku rasain, setiap kali aku mau mencoba untuk bunuh diri, yang paling terbesit adalah kayak lo tuh punya Allah gitu. Padahal aku nggak pernah ngamalin amalan apapun, tapi Allah tuh tetap ada buat aku gitu. Jadi itu itu salah satu hal yang paling aku jaga sampai detik ini, karena walaupun aku nggak pernah ngapa-ngapain, aku nggak pernah mengamalkan apapun, tapi Allah tetap jaga aku gitu. Jadi benar banget apa yang dikatakan sama Ustazah tadi, bahwa lingkungan itu anugerah yang indah banget gitu. Jadi kalau teman-teman di sini lahir di keluarga atau teman-teman yang bisa belajar Islam segala macam, itu tuh rezeki yang benar-benar kita harus syukurin banget. Karena aku pribadi aku nggak dapet, dan untuk carinya tuh susah banget gitu. Jadi teman-teman, semoga kita semua
bisa bersyukur sama anugerah yang udah dikasih sama Allah gitu aja sih. Masya Allah, luar biasa banget nih. Aduh, alhamdulillah banget Wah. Tete. Seneng banget saya nih ketemu sama adik-adik yang ada di Alexandria Islamic Boarding School ini nih. Iya, tapi sayangnya kita udah mau berpisah nih, Mas. Ah. Tapi nih yang belum kebagian pertanyaan-pertanyaan bisa melalui Instagram kita. Ya. Di @dikalamhati, jadi follow terus DM aja pertanyaan kalian, nanti bakalan dibaca sama Ate yang lagi nganggur. Silakan langsung di follow, nanti Ya. dikumpulin pertanyaannya bakal kita tanya nanti ya. Saya juga mau ngucapin terima kasih banyak banget nih buat siswa-siswa Alexandria Boarding and Full Day School di Bekasi, terima kasih. Miss and Misternya juga terima kasih banyak banget. Ustadz Solmed terima kasih banyak banget Ustadz. Ustazah Yati juga terima kasih banyak banget. Ate ini saudara saya yang luar biasa sekali. Terima kasih nih. Mas Farhat. Makasih banyak banget. Dan ini saya mau ngucapin terima kasih banyak banget buat Cheryl, ini luar biasa sekali. Teh nama panjangnya siapa Teh? Ya ampun, masa lupa sih. Siapa? Serelia Rasa Ate. Asik. Ate itu anak tetangga ya maksudnya. Ate anak tetangga. Luar biasa sekali, saya Farhat pamit. Saya Ate pamit. Jangan lupa tetap saksikan Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah setelah ini kita bakal baca doa sama-sama yang dipimpin oleh Ustazah Yati. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha membolak-balikan hati. Tetapkanlah hati kami untuk pada din-Mu yang benar, din-Mu yang lurus ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahkan orang tua yang beriman, sehingga iman itu terwariskan kepada kami. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan lingkungan yang syarat dengan iman, sehingga dengan lingkungan itu, iman kami tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan guru-guru yang budiman dan berakidah dan tauhid yang benar, sehingga kami bisa menjadi muslim yang kafah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha penyayang, teruslah pupuk keimanan kami, teruslah tambah pengetahuan kami, agar iman dan Islam kami semakin berkualitas, agar kami menjadi generasi penerus Hujjatul Islam. Tunjukkanlah kepada kami semua, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idroha ya bakoida masad ayadi